Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Nah, pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 18. Tetapi saya akan membacakan ayat 15 sampai 18 saja, demikian firman Tuhan. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Tema pagi hari ini yaitu Tuhan peduli terhadap orang-orang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang kecewa dan marah kepada Tuhan ketika doa-doanya tidak didengar atau tidak dijawab oleh Tuhan sesuai dengan apa yang Dia maui. Nah, mereka lupa dan tidak pernah evaluasi diri. Kenapa Tuhan tidak mendengarkan atau menjawab doa mereka? Seperti apa yang ditulis di ayat 10-14 yang memperlihatkan dosa yang mereka lakukan, yaitu yang menjijikkan bagi Tuhan. Sehingga membuat Tuhan tidak berkenan atas persembahan-persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mendengar doa-doa mereka. Nah, di ayat yang ke-15 dikatakan, ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Firman Tuhan dengan tegas sekali mengatakan bahwa Tuhan tidak akan memperhatikan atau mempedulikan orang-orang yang berbuat dosa. Jadi jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan ini jelas-jelas dengan tegas mengatakan demikian. Seperti yang dikatakan juga di dalam Yesaya 59 ayat 2, akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak mendengar. Jadi ada ayat lain pun ya yang menunjang akan hal ini. Nah, oleh sebab itu di Yesaya 1 ayat 16 dikatakan ketika kita atau mungkin seorang orang Israel pada waktu itu berbuat dosa, dikatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat, berhentilah berbuat jahat. Jadi jelas sekali Tuhan mau supaya bangsa Israel, supaya kita pun harus berhenti dari perbuatan dosa. Kemudian ayat 17 apa yang dikatakan? Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, Bapak Ibu di ayat 16 dan 17 mengajak supaya kita, umat Tuhan, jangan berbuat jahat, tetapi lakukanlah yang baik dan benar. Kalau kita sudah melakukan perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan, maka kita harus segera untuk memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Supaya seperti ayat 18 yang mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain domba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan berikutnya, jika kita mau taat, maka akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat dengan jelas sekali Tuhan tidak berkenan terhadap
dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berkenan, Tuhan mau supaya kita hidup benar, kita hidup melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama kita. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita hidup benar di dalam Tuhan, senantiasa mentaati firman-Nya dan hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya Tuhan senantiasa mendengar seru doa kita dan memberikan pertolongan dalam segala pergumulan hidup kita. Jika ada dosa di dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan dan berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran-Nya, supaya Tuhan senantiasa ada bersama kita dan kita mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami diingatkan, kami ditegur oleh Tuhan melalui firman-Mu. Ketika kami dalam hidup ini banyak sekali pergumulan masalah dan ketika kami berseru-seru kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa kami, bahkan Tuhan membiarkan kami. Biarlah pagi hari ini ketika kami ada di dalam kehidupan yang terus penuh dengan dosa, hidup di dalam dosa, ya Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan daripada-Mu. Dan mampukan kami dalam kehidupan ini untuk kami melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kami di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh terus hidup dekat Tuhan. Tengah segala masalah yang ada, biarlah Tuhan juga mau menolong kami, memberikan kami jalan keluar. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang mempunyai pergumulan-pergumulan yang berat saat ini. Apakah sakit penyakit, apakah masalah ekonomi, masalah keluarga, biarlah Tuhan melawat setiap kami dan tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh keluar dari segala persoalan hidup yang makin hari makin sulit ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.